Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini hari Minggu eh, tanggal 9 Januari 2021, yaitu selamat datang di podcast M Al Haq. Ya, kita kedatangan tamu untuk hari ini, mungkin tamu yang spesial yang mungkin tidak biasa dari sebelumnya. Tamu spesial dari Kota Kembang, yaitu dari Kota Bandung. Beliau adalah seorang pengusaha muda, ya. Kita perkenalkan saja langsung Ibu Nurhalia, gitu. Nah, langsung saja kita berbincang-bincang dengan beliau, ya. Untuk Ibu Nurhalia, gimana untuk kabarnya untuk hari ini, untuk khususnya untuk hari Minggu? Halo, selamat pagi. Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja. Semoga di tahun kedua pandemi ini, mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Ya, untuk Ibu Nurhaliah ya. Untuk berikutnya yaitu bagaimana sih untuk pastinya kita ingin tahu ya aktivitas sehari-hari dari Ibu Nurhaliah ya. Karena beliau itu adalah seorang pengusaha muda. Kita juga ingin tahu aktivitasnya sehari-hari. Apalagi hari ini adalah hari weekend. Baik. Kalau aktivitas sebetulnya tidak jauh berbeda dengan para karyawan mungkin di luar sana. Tentu saja sih kami seorang pengusaha tidak terbatas dengan waktu. Karena untuk hari weekend justru kami tidak ada libur. Oh Seperti gitu, itu. oh, luar biasa sekali gitu loh. Nah, terus kemudian untuk pertanyaan berikutnya ya, ini adalah yang paling penting. Pertanyaannya adalah, dapatkah Anda mungkin menceritakan sekilas tentang pengalaman Anda sampai di posisi sekarang ini ya, yang mungkin sekarang sukses yang saya lihat, gimana pengalaman Anda, mungkin dari nol lah yang saya tahu. Bisakah Anda menceritakan gitu ya, yang mungkin akan menjadi motivasi untuk khususnya untuk anak-anak gitu. Baik, terima kasih nih sebelumnya. Ini suatu penghargaan buat saya secara pribadi karena bisa di podcast oleh MA Al-Haq Celuring ya. Ini Khususnya suatu penghormatan. yang podcast saya, Bu Direktur, Bu Dirjen. Baik, Bu Dirjen. Oke, terima kasih banyak. Mungkin saya akan sedikit menceritakan sekilas perjalanan, bukan perjalanan hidup ya, tapi lebih ke perjalanan perjuangan menuju posisi saat ini. Jadi untuk teman-teman di luar sana, perkenalkan saya Nurhalia. Saya ini adalah CEO daripada Kabana Solution Services dan PT Cuan Dharma Indonesia. Jadi barusan yang ditanyakan Ibu Rika, perjalanannya sejauh apa sih gitu sampai di posisi ini? Gitu. Penasaran. Tentu saja sih banyak perjuangannya, Beb. Perjuangannya tentu saja banyak. Mungkin seperti teman-teman yang diketahui, kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil, ya. Jadi tentu saja yang saya lakukan itu adalah kerja keras. Saya berangkat dari karyawan juga. Kita berangkat dari karyawan, kemudian memang balik lagi. Takdir berkata lain, Tuhan memberikan jalan, kita ada peluang, kemudian ya akhirnya terciptalah perusahaan ini seperti itu. Kalau basically background sekolah saya itu FK Bahasa Inggris. Jujur saja walaupun tidak kelar. Yang penting kan sudah ini kan, sudah merasakan bangku kuliah gitu loh. Tapi luar Betul sekali. biasa, salut sekali gitu Betul loh. sekali. Iya betul sekali. Buat saya itu tidak menjadi kelemahan. Justru di situ kita bangkit. Iya. Bangkitnya kenapa? Kita notabene tidak lulus pada saat itu. Tapi kita pengen mengejar cita-cita. Cita-citanya apa sih? Cita-cita saya pada saat itu cuma satu aja. Pengen menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Itu aja sih. Luar biasa ya. Walau Ya kenapa intinya sih bisa saya dibilang? Kenapa? intinya itu kalau tidak lulus kuliah bukan berarti itu adalah akhir ya. Betul. Betul. Kuliah itu bisa dilakukan pada saat masa tua. Kuliah itu tidak harus masa muda. Yang penting kan ready aja uangnya gitu ya Bu ya buat kuliah. Ya gitu. Seperti itu ya. Kembali lagi ke yang tadi, kenapa sih bisa di posisi saat ini? Ya tentu saja dengan cita-cita yang luar biasa, dengan dukungan keluarga, dengan doa-doa mereka, akhirnya berada di posisi ini dengan kerja keras tentu saja. Kenapa sih bisa
menjadi CEO seorang Nurhalia ini menjadi CEO-nya cleaning service. Jadi perusahaan kita ini perusahaan penyedia jasa itu. Perusahaan kita ini penyedia jasa untuk layanan kebersihan, security, pest control seperti itu. Itu berasal dari mana atau berawal dari mana? Tentu saja ilmu yang saya pelajari dari awal seperti itu. Luar Kurang biasa lebih ya. kilasnya seperti itu, Bu. Luar biasa perjalanannya. Saya kira mungkin ini bisa menjadikan motivasi kepada anak-anak yang di luar sana ya, tetap semangat gitu untuk menggapai impian gitu. Betul, betul Ibu. Terus kemudian ini yang saya tahu ya, selama ini saya melihat Anda itu begitu dekat dengan keluarga gitu loh. Mungkin arti sebuah keluarga buat kamu, buat Anda gimana gitu? Arti keluarga itu buat hidup saya nomor satu tentu saja. Ibarat kata saya tuh rela memberikan diri saya atau mengorbankan diri saya untuk keluarga. Itu karena rasa cinta saya yang luar biasa kepada keluarga. Ya, luar Karena tanpa biasa. mereka, karena tanpa doa-doa mereka, mungkin saya tidak ada di posisi saat ini. Seperti itu, Bu Rika. Ya, luar biasa ya. Perjalanan Ya, seorang Ibu Nurhaliah gitu, dari mulai dari apa namanya seorang karyawan hingga sekarang menjadi seorang pengusaha, dan kemudian beliau juga sangat dekat dengan keluarga ya. Terus kemudian alhamdulillah. berikutnya, apa sih arti sebuah teman buat Ibu Nurhaliah gitu? Singkat saja. Kalau arti sebuah teman, teman juga memiliki posisi yang berdampingan dengan keluarga. Jadi kalau saya ibaratkan posisinya teman itu berada di samping keluarga, seperti itu. Kenapa demikian? Karena tentu saja teman ini menjadi motivasi, menjadi pengaruh positif buat saya secara pribadi. Seperti itu. Itu sih arti teman buat saya. Ya, Ya tentu bagus. saja yang ada di suka dan duka ya, tentu saja. Ya, karena Hmm, keluarga dan teman itu juga biasanya orang-orang yang bisa mensupport kita, mungkin jatuh bangunnya perjalanan hidup kita gitu. Bisa. betul, betul. Terus kemudian mungkin ini Hmm, adalah motivasi untuk anak-anak Al-Haq hmm. yang Ibu berikan kepada kita, motivasinya apa? Baik, untuk adik-adik di MA Al-Haq Celuring, terus semangat, selalu kreatif, inovatif, jangan pantang menyerah, bekerja keras tentu saja, ya kan? Terus berbakti kepada orang tua, berbakti kepada sekolah, berbakti kepada orang-orang yang telah membesarkan nama kita. Seperti itu. Yang terakhir berbakti dengan Bapak Ibu guru khususnya itu ya, karena itu Betul, sangat betul, penting gitu loh. betul sekali. Begitu Bu Rika, kebetulan saya juga dulu saya sekolah di SMK 3 Solontongan, SMK Negeri 3 Buah Batu. Saya sangat dekat dengan guru-guru saya. Dan sampai detik ini, kadang saya mampir juga gitu ke sekolah. Ya kita juga tidak mau melupakan jasa seorang guru ya kan, seperti itu. Ya gitu, karena guru itu pahlawan tanda jasa ya. Walaupun mungkin nggak Iya betul, seberapa, tapi perjuangannya sangat luar biasa. Mendidik betul. anak-anaknya, mulai dari yang ya mungkin Ibu tahu sendiri gitu. Terus Iya, kemudian harapan, harapan dan pesan-pesan Anda untuk di tahun ini ya, khususnya iya. kemudian ini harapan ya untuk Anda di tahun ini dan harapan Anda untuk madrasah kami. Mungkin Baik. bisa Jadi Anda. kalau harapan untuk secara pribadi di tahun 2022 ini tentu saja ingin diberikan kesehatan. Karena seperti yang Ibu ketahui juga ya, kita kan lagi pandemi ya Bu ya, sudah berjalan 2 tahun ini. Ya Terus pandemi ini. datang lagi virus baru. Ya semoga kita terus diberikan kekuatan, kesehatan Kira-kira supaya kita virusnya bisa apa namanya beraktivitas itu? dengan lancar. Virusnya apa Kenapa? namanya? Virus baru. Namanya Omikron Bu. Saya berharap sih saya nggak berkenalan ya dengan Omikron. Coba Iya, kita cari tahu saja. aku cuek aja sama Om Rikon. Baik. Terus kemudian mungkin harapannya untuk para adik-adik yang di MA Al-Haq Celuring, ya semoga adik-adik ini walaupun pada saat kemarin-kemarin ini banyak pembatasan sekolah ya kan, mungkin sekolah dibagi beberapa kloter seperti itu, namun niat dan tekad untuk belajarnya jangan mundur.
Apalagi mudah-mudahan di tahun 2022 ini ya akan segera dibuka pembelajaran tidak daring lagi gitu kan Ibu ya, face to Ya, face gitu ya. tapi Ya untuk semoga diberikan. sekarang udah Bagaimana? nggak daring. Oh sudah tidak daring ya? Ya, Ya harapannya anak-anak lebih semangat lagi Bu ya semangat. belajarnya seperti itu. Biar menjadi Iya, sukses seperti Ibu Nur Khaliah ya. insya Allah. Terus mungkin pesannya juga untuk khususnya untuk MA Al-Haq sekolahnya, semoga bisa mencerdaskan anak-anak bangsa Bu, bisa Amin gitu. menciptakan, bisa mengkreat siswa-siswanya menjadi siswa-siswa yang berakhlak mulia, bisa menjadi Amin. siswa-siswa yang eh, sukses juga ya Bu ya. Ya, Suatu saat nanti sudah keluar dari sekolah seperti itu. mungkin pesan-pesannya sebelum ini pesan-pesannya. Kalau pesan-pesan dari saya, em, jangan takut melangkah. Hidup itu jangan pernah takut melangkah. Tapi kita harus pikirkan juga resikonya. Yang pertama itu, dan yang keduanya, miracle we try, impossible we do. Apa artinya? Artinya itu adalah, jadi hal yang impossible, hal yang orang lain mungkin pikir ini tidak akan mampu, kita bisa melakukan. Kalau dengan miracle, miracle itu adalah keajaiban. Jadi keajaibannya akan terus kita coba sampai kita mampu. Seperti itu Bu Rika. Ya, luar biasa ya untuk podcast hari ini sama Ibu Nur Khaliah. Mudah-mudahan Banyak. apa yang kita dapatkan hari ini itu bisa menjadikan motivasi buat saya, buat kita semua, khususnya untuk anak-anak MA Al-Haq sendiri ya. Bahwa Amin. keterbatasan seseorang itu tidak menjadikan kita itu berakhir. Pasti kalau kita ada kemauan tuh pasti kita akan melangkah lebih sukses lagi. Mungkin seperti Ibu Nur Khaliah Betul. hari ini gitu. Makasih banyak untuk kesempatannya hari ini ya, meluangkan waktu walaupun hari ini saya lihat sangat sibuk sekali, walaupun sedikit ngomel-ngomel awalnya untuk merayu untuk mendapatkan hari ini. Hari ini ya. Ya. Terima kasih banyak ya, semoga Ibu Nur Khaliah sehat selalu. Amin. Untuk tahun ini keinginannya bisa tercapai gitu. Amin. Ya, untuk itu saja podcast dari kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.